Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep gerak melingkar ya. Oke, kita langsung saja ke pendahuluan. Oke, ya. Nah, di sini ya seperti yang tertulis bahwasannya gerak melingkar ini sesuai dengan namanya ya, dia memiliki lintasan yang melingkar seperti itu ya. Berbeda dengan yang sebelumnya yaitu gerak lurus ya. Kalau ini adalah gerak melingkar begitu. Nah, nanti gerak melingkar akan ada dua. Yang pertama gerak melingkar beraturan dan yang satunya adalah gerak melingkar berubah beraturan ya. Jadi sini ada gerak melingkar ya, gerak melingkar begitu. Itu nanti dibagi dua, ya ini beraturan dan berubah ya. Berubah beraturan, yang mana di sini akan ada percepatan ya. Nah, sementara yang di beraturan itu tidak ada percepatannya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal di gambar ini yang mungkin kita harus mengetahuinya dulu ya. Jadi, di sini ada beberapa variabel yang perlu kita pahami. Nanti kita akan belajar terkait sudut putar ya, karena dia bergeraknya berputar begitu ya, dan pasti juga ada sudutnya gitu ya, seperti ini gitu ya. Dia awalnya katakanlah ini posisi yang A begitu ya. Oke, ini saya copy sebentar. Oke, nah di sini. Nah, ini katakanlah garis garis horizontal. Nah, katakanlah di sini posisi A dan di sini posisi B, dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, nanti di sini akan ada sudut begitu ya. Sudut A gitu misalnya. Nah, dia posisi awalnya sudut A. Ini posisi awal. Nah, nanti ketika dia ke B, nanti ada sudut B gitu ya. Nah, sudut B itu dari sini ke sini gitu ya. Ini adalah sudut B gitu. Nah, ini sudut B adalah posisi akhir seperti itu. Nah, nanti sudut putarnya berapa gitu ya. Nah, sudut putar tentunya sudut yang awal ya, sudut awal dikurangi sudut posisi akhir ya, sudut akhir gitu ya. Nanti jawabannya adalah ya berarti di sini ya, dari sini ke sini ya. Ini misalnya saya jawab theta gitu ya, theta saja. Nah, berarti theta adalah dari sini ke sini ya. Ini adalah theta. Ya, seperti itu. Nah, itu terkait sudut putar ya. Sudut putar. Oke. Kemudian ada lagi gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju ke pusat ya. Di sini ditulis sebagai Fs ya. Oke, di sini Fs ya. S itu sentripetal dan arahnya selalu menuju ke pusat putaran ya. Kalau ketika bendanya di sini, maka arahnya ke sebelah sini. Kalau bendanya di sini, maka arahnya ke pusat ya. Nah, ini arahnya ke arah daripada gaya sentripetal itu searah dengan percepatan sentripetal ya. Ini adalah AS ya, ini adalah Fs begitu ya. Oke. Kemudian dan sebagainya nanti kita akan bahas secara lebih detail setelah ini. Nah, dan beberapa yang sering dipakai adalah kecepatan sudut rata-rata, kecepatan linear, kecepatan sudut, ini omega ya, ini V, kemudian ini omega, kemudian alfa ya, percepatan sudut, kemudian ada perpindahan sudut ya, theta, periode ya T besar dan frekuensi ya F kecil. Oke.
Kita langsung saja next. Oke, nah yang pertama adalah terkait periode dan frekuensi dan periode ya. Oke, ini frekuensi dan periode. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi itu adalah berapa kali benda berputar ya, benda berputar selama waktu tertentu ya. Jadi misalnya di sini ada lingkaran begitu. Nah, katakanlah lingkaran ini berputar sekali gitu ya. Satu kali dalam 1 detik ya. Berarti dia frekuensinya adalah 1 berarti dia frekuensinya 1 Hz ya, karena frekuensi itu adalah rumusnya adalah V sama dengan jumlah putaran ya per waktu gitu ya. Nah, ini 1 detik. Kalau misalnya berputar 2 kali ya dalam 1 detik ya, maka 2 bagi 1 sama dengan 2 Hz gitu ya. Ini satuannya Hz gitu ya. Oke, Hz. Kemudian juga Hz ya. Nah, kalau misalnya berputar 60 kali ya dalam 15 detik ya, berarti 60 bagi 15 ya, berarti 4 Hz gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi berapa kali benda berputar selama waktu tertentu. Nah, kalau periode ya, kalau periode nah itu adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk berputar satu kali gitu ya. Jadi misalnya ada roda kedua ya, dia berputar gitu ya. Dia berputar, ternyata satu putaran penuh ya butuh 1 detik gitu ya. Nah, berarti dia periodenya 1 detik ya. Dan rumus daripada T itu kebalikan dari F ya, 1/F ya. 1/F ya. Jadi kalau yang di atas ini adalah N per T, maka di bawah ini adalah T per N gitu ya. Nah, kalau misalnya dia 2 putaran ya, 2 putaran butuh 1 detik. Nah, berarti T bagi N ya, T-nya 1 dibagi dengan jumlah putaran. Nah, berarti periodenya setengah detik. Nah, kalau misalnya dia 60 putaran butuh 15 detik gitu ya. Nah, berarti 5N dibagi dengan T ya. Nah, itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 second. Nah, jadi kalau frekuensi itu satuannya adalah Hertz, kalau periode satuannya adalah S ya, atau second atau detik gitu. Ya, oke. Nah, ya ini berkebalikan begitu ya. Oke, kita next. Nah, di sini ada kecepatan linear ya. Oke. Kecepatan linear. Oke. Nah, kecepatan linear menjelaskan tentang perbandingan antara panjang lintasan putar gitu ya. Ini panjang lintasan putar dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan tersebut gitu ya.
Dan karena lintasan berbentuk lingkaran ya, maka untuk menentukan panjang lintasan dapat menggunakan rumus keliling lingkaran ya. Oke, jadi tadi dikatakan bahwasannya V linear gitu ya. V Oh ya, ini maaf ya, ini ada salah ketik, nanti akan saya perbaiki. Oh, benar ya. Ada R. Oh ya, maaf, ini ternyata benar. Oke, panjang lintasan linear ya. Berarti panjang lintasan linear ya dibagi dengan waktu tempuh ya. Nah, nah, kecepatan linear yaitu kecepatannya yang sebelah sini ya. Dan ini kecepatannya selalu membentuk tegak lurus dengan arah menuju pusat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di titik A gitu misalnya ya. Di sini titik A, maka dia ke V ini ya, V kecepatan linear ini ya, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini talinya ya, talinya menuju pusat sudah pasti. Nah, arah daripada kecepatan linear itu menuju pusat ya. Jadi ini ada 90 derajat di sini ya. Nah, ketika benda itu berputar ke arah sini ya, ke titik B misalnya. Nah, maka eh, yang tadi yang di A arahnya ke sana, maka ketika di B ya karena talinya dia seperti ini ya, maka yang arah dari kecepatan linear itu ke sini begitu ya, dia membentuk sudut 90 derajat ya. Ada dua kemungkinan ya, bisa ke arah sana atau ke arah sini. Tapi karena bendanya berputar ke sini ya berarti kecepatan linearnya pasti ke arah sini ya. Tidak mungkin dia berputar berlawanan arah jarum jam tapi kok V-nya ke arah yang menuju arah jarum jam itu kan tidak mungkin. Nah, jadi ini sudah pasti ke sini gitu ya. Tapi kalau dari B ke A ya, maka V-nya dia akan mengarah ke sini atau ke sini gitu ya. Nah, ini panjang lintasan linear ya. Jadi panjangnya linear jadi adalah kalau di kasus ini adalah A ke B gitu ya. Nah, A ke B kan adalah di sebelah sini gitu ya. Nah, ini adalah panjang lintasan. Nah, kemudian waktu tempuhnya berapa? Ya, waktu tempuh adalah ya dari titik A ke titik B ini dia membutuhkan waktu berapa detik gitu ya. Nah, dan karena ini lingkaran ya, jadi lintasannya menggunakan apa namanya rumus keliling lingkaran ya. Jadi rumus keliling lingkaran gitu ya. Rumus keliling lingkaran itu kan ini ya. Pi kali dengan D gitu ya, diameter ya, atau Pi kali 2 kali jari-jari atau sama dengan 2 pi R begitu ya. Nah, berarti maka V sama dengan 2 pi R dibagi dengan waktu tempuhnya berapa gitu ya, menggunakan periode ya, T gitu ya. Nah, atau juga bisa ditulis dengan 2 pi R F ya, karena T ini kan dia berkebalikan dengan F ya. Kalau ini seperti berarti di sini adalah F begitu ya. R adalah jari-jari lingkaran, ya, jari-jari gerak putarnya, kemudian F adalah frekuensi dan T adalah periode gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada kecepatan sudut ya. Oke, di sini kecepatan. Nah, kalau kecepatan sudut, kalau linear itu adalah kecepatan yang menyinggung garis lingkar ini ya, lintasannya. Tapi kalau untuk kecepatan sudut adalah kecepatan yang berhubungan dengan perpindahan sudutnya gitu ya, berhubungan dengan perpindahan sudutnya ya. Dan lambangnya adalah omega ya, mirip W ya, tapi dibacanya sebagai omega. Nah, hubungan antara omega dan kecepatan sudut adalah ya di sini adalah V sama dengan R kali omega ya. Nah, rumusnya adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R ya. Nah, di mana V ya, V juga bisa ditulis dengan ini ya, V ya. Berarti 2 pi RF sama dengan omega R gitu ya. Ini saya coret. Nah, maka
omega juga bisa memiliki rumus 2pi F gitu ya. Nah, ini 2pi F ya. Tapi biasanya yang sering dipakai adalah yang yang V sama dengan omega kali R begitu. Dan satuan dari omega adalah ya, satuannya ya, satuan dari omega adalah omega ya, unit ya, atau satuan dari omega adalah radian per second ya. Kalau untuk yang kecepatan ya, kecepatan linear ya, unit of V ya adalah meter per second ya. Jadi seperti pada gerak lurus yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau yang ini adalah omega atau radian per second.